Sejak kita mengetahui keberadaan planet merah berabad-abad yang lalu, gagasan tentang planet merah yang dipenuhi makhluk asing telah memesona para ilmuwan dan masyarakat umum. Beberapa membayangkan sebuah tanah yang dibentuk oleh peradaban yang cerdas. Lainnya menggambarkan bercak gelap vegetasi, tanaman hidup, dan flora dan fauna aneh. Dengan rover baru NASA, beberapa pesawat ruang angkasa paling berteknologi maju, NASA bertujuan untuk menjawab salah satu pertanyaan tertua. Apakah ada kehidupan dimanapun selain bumi? Dan apa yang akan terjadi jika kita menemukan bukti adanya makhluk hidup atau alien purba? Mars saat ini bukanlah tempat yang menyenangkan, setidaknya tidak untuk kehidupan seperti yang kita kenal. Itu dingin dan kering, dengan atmosfer berdebu dan tidak ada medan magnet. Permukaannya terus-menerus disengat oleh radiasi. Namun beberapa miliar tahun yang lalu, Mars kemungkinan besar hangat dan subur dengan air, dengan danau purba dan tanah yang kaya nutrisi. Dan mungkin kehidupan kuno. Saat ini, tidak hanya NASA, bahkan perusahaan swasta pun berinvestasi dalam perjalanan ke Mars. Memimpin muatan adalah SpaceX, yang bertujuan untuk menempatkan manusia di Mars pada akhir tahun 2030-an, dan akhirnya menjajah planet merah yang mati. Bagi para ilmuwan yang mencari kehidupan di luar bumi, Mars menawarkan banyak harapan. Berbagai pengamatan selama bertahun-tahun mulai dari Viking hingga keingintahuan menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Apakah kita sendirian? Mungkin tidak. Dan buktinya bisa di planet tetangga kita sendiri, yang bisa jadi merupakan persimpangan jalan bagi alien yang sering terlihat di bumi. Bukti berbicara untuk dirinya sendiri. Pada tahun 1976, pendarat kembar Viking NASA mendarat di Mars dalam upaya untuk menjawab pertanyaan penting. Apakah ada kehidupan di planet merah? Gilbert Levin adalah penyelidik utama eksperimen pendeteksian kehidupan Vikings, Labelet Release, LR. Instrumen menerima umpan balik positif di kedua lokasi pendaratan. Pada tahun 1997, Levin menyimpulkan bahwa eksperimen tersebut benar-benar mendeteksi kehidupan di Mars dan sejak saat itu dia mendukung sudut pandang tersebut. Sekarang, lebih dari 4 dekade setelah pendarat Viking dan dengan lebih banyak informasi tentang Mars di tangan, Levin yakin NASA belum menindaklanjuti hasil pendarat Viking dengan benar. Saya yakin NASA tahu ada kehidupan di Mars, katanya dalam acara bincang-bincang baru-baru ini. Ahli geomikrobiologi Barry Di Gregorio, seorang peneliti, mengklaim badan antariksa itu menutupi alien di Mars. Alien ditemukan selama misi sebelumnya. Dia percaya penemuan itu mungkin telah diabaikan karena rencana badan tersebut untuk misi berawak ke Mars. Sementara NASA menggambarkan bentuk pada gambar tersebut sebagai batu kristal yang sedang dianalisis. Di Gregorio, yang berspesialisasi dalam studi kehidupan mikroskopis di tanah bumi, mengatakan pola gambar dari penjelajah Curiosity mirip dengan fosil jejak Ordovicium yang dia potret di bumi, dan merupakan bukti bentuk kehidupan bertubuh lunak. Tapi bagaimana dengan alien di Mars? Selama bertahun-tahun, NASA telah merekam rekaman Mars dalam jumlah besar, dari foto hingga video hingga streaming langsung dari penjelajah. Nah, seorang peneliti Afrika Selatan telah menyisir beberapa dari mereka dan menemukan sesuatu yang sangat aneh dalam gambar ini dari tahun 2006 yang terlihat seperti UFO yang menabrak planet merah. Gene Ward sedang menelusuri rekaman yang diambil oleh Mars Reconnaissance Orbiter ketika dia menemukan pemandangan aneh di dasar Chandor Chasma, ngarai besar di sistem Valles Marineris Mars, yang dikatakan setara dengan planet Grand Canyon. Bahkan, itu dianggap ngarai terbesar yang diketahui di tata surya. Dan itu, Gene berfokus pada apa yang disebutnya parit aneh. Di ujung parit adalah piringan sempurna yang sebagian besar tertutup pasir dan puing-puing, dan di belakangnya, kami memiliki bukit pasir acak. Ward melanjutkan dengan mencatat, sepertinya pesawat atau objek berbentuk cakram masuk pada sudut yang sangat rendah dan menabrak permukaan Mars meninggalkan benda aneh di belakangnya. Dia kemudian memperbesar objek berbentuk cakram, yang dia perkirakan berdiameter 40-50 kaki, menunjukkan bahwa lebarnya kira-kira sama dengan parit di belakangnya. Dia menambahkan, sepertinya piringan yang sebagian terangkat di satu sisi saat dibajak ke permukaan. Sementara beberapa komentator menolak penemuan itu sebagai gundukan pasir atau sampah luar angkasa, yang lain merasa itu adalah sesuatu yang jauh lebih penting, menyebutnya sebagai penemuan hebat dan menulis hal-hal seperti tidak ada lagi yang bisa terjadi
selain objek yang tidak disengaja. Piring, aku tahu mereka takut kontaminasi tapi tetap saja, kuharap NASA akan memeriksanya. Gambar lain baru-baru ini dari rover Curiosity NASA tentang struktur batuan yang tidak biasa di Mars memicu beberapa dugaan tentang jalur alien di Mars. Batuan di Mars dikenal karena penampilannya yang tidak biasa. Sejak gambar ini dirilis ke masyarakat umum, muncul banyak spekulasi yang menanyakan apa yang menyebabkan lorong mirip pintu itu muncul di lereng Bukit Mars. Kamera yang dipasang di tiang Curiosity mengambil gambar dalam rangkaian foto mentah. Seorang fanatik UFO menguraikan apa yang tampaknya menjadi pintu masuk ke terowongan bawah tanah rahasia, memberikan pandangan yang lebih luas tentang lanskap sekitarnya. Ini mengarahkan orang untuk mengajukan pertanyaan seperti, apakah ini bukti yang telah kita cari sepanjang hidup kita? Akankah kita akhirnya bisa melihat alien? Tapi pintu itu sama sekali bukan pintu. Itu hanya retakan kecil di Bukit Mars yang terlihat seperti lorong antar dimensi. Karena permukaan Mars tidak seperti bumi, gambarnya bisa sangat rumit. Anehnya batu yang terkikis bisa menyerupai ikan. Tebing dengan lampu latar dapat meniru profil wajah. Gambar yang dipotong dan diperbesar dapat memperbesar detail kecil. Jika bayangan jatuh pada sudut yang berbeda, itu akan membuat pintu menjadi sangat tidak menarik. Para ilmuwan di NASA menekankan betapa kecilnya celah itu sebenarnya. Lebarnya hanya sekitar 30 kali 45 cm. Meskipun kami tidak yakin apakah Mars menggunakan lubang jarum, NASA yakin bahwa pintu dalam kasus ini hanyalah celah kecil berbatu. Ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kegembiraan menemukan bebatuan berbentuk aneh dan karakteristik lanskap Mars. Fakta bahwa kita memiliki robot beroda yang menjelajahi kawah Gale, mengirim kembali foto dari planet lain, bisa dibilang merupakan aspek yang paling ajaib. Sementara itu, gambar web pertama dari Mars mengungkap medan yang meresahkan dan adanya indikator kehidupan seperti air, O2, dan karbon monoksida. Gambar-gambar web mengungkapkan area belahan timur planet, termasuk salah satu kawah tubrukan terbesar di tata surya, dan aliran lava dari gunung berapi yang telah lama punah. Web menangkap gambar dengan kamera inframerah dekat, bersama dengan data dari spektrometer inframerah dekat. Namun gambar yang paling menakjubkan mengungkap salah satu kawah raksasa di bagian timur planet ini. Salah satunya sekarang dikenal sebagai cekungan Hela. Mungkin kawah tubrukan tertua dan terbesar di tata surya kita. Sekitar 4 miliar tahun yang lalu, sesuatu yang sangat besar menghantam planet muda Mars, meninggalkan kawah selebar 1.400 mil dan kedalaman 4,4 mil, tepat di sebelah selatan khatulistiwa planet tersebut. Kawah, yang sekarang dikenal sebagai Hellas Basin, tampak jingga gelap pada gambar pertama Mars Timur yang diambil web, titik yang lebih sejuk dibandingkan kecerahan sisi planet lainnya yang diterangi matahari, yang bersinar kuning cerah dengan pancaran panas. Panjang gelombang yang lebih pendek dari cahaya inframerah web mengungkapkan detail yang lebih kecil. Anda dapat melihat tepi timur laut cekungan Hela, bersama dengan kawah terbesar Mars lainnya, kawah Huygens selebar 290 mil. Sekali waktu, air biasa mengalir melalui Huygens, aliran stabil yang mengukir jaringan saluran bercabang ke permukaan berbatu. Itu adalah Mars Reconnaissance Orbiter NASA, yang juga melihat mineral tanah liat dan karbonat, yang keduanya hanya terbentuk di lingkungan basah, terekspos oleh kawah tubrukan yang lebih kecil di dalam Huygens. Instrumen NIRSpec James Webb juga mengukur spektrum cahaya inframerah yang memancar dari planet. Sederhananya, NIRSpec mengurutkan cahaya Mars ke dalam panjang gelombang individu yang sesuai dengan bahan kimia tertentu di permukaan dan di atmosfer Mars. Penurunan dalam grafik ini menunjukkan panjang gelombang di mana molekul di atmosfer Mars menyerap cahaya. Panjang gelombang ini mengungkapkan keberadaan air, karbon dioksida, dan karbon monoksida. Sangat menggoda untuk menganggap Mars sebagai sasaran empuk bagi Webb jika dibandingkan dengan galaksi-galaksi yang berjarak beberapa tahun cahaya, tetapi sebenarnya tidak. Bagi Webb, Mars sangat dekat dan sangat terang, sehingga cukup sulit untuk dilihat. Bayangkan melihat ponsel Anda sambil memegangnya tepat di depan mata Anda. Begitulah cara Webb melihat Mars. Namun, itu telah melakukan pekerjaan yang terpuji memajukan pemahaman kita tentang planet ini dan sejarahnya. Apakah semua gambar dan data permukaan dan atmosfer Mars ini benar-benar mengungkapkan keberadaan kehidupan alien purba masih belum pasti.
Dibutuhkan lebih banyak studi dan misi sebelum kita sampai pada kesimpulan yang pasti. Apa yang kamu katakan? Masukkan komentar Anda di bawah ini.